Ya, informasi pertama kita awali dari Polda Sulawesi Tengah yang membentuk tim gabungan untuk mengetahui penyebab ledakan tungku smelter nikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah. Sementara itu pemirsa, 5 dari 29 korban luka yang dirawat di RSUD Morowali telah dipulangkan. Tragedi ledakan smelter nikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah menjadi tragedi memilukan di penghujung akhir tahun. 16 orang pekerja tewas dan lebih dari 50 orang menderita luka. Sebanyak 29 korban luka dirujuk ke Rumah Sakit Morowali dan 5 diantaranya telah dipulangkan. Sementara 24 korban lainnya masih mendapatkan perawatan intensif. Korban meninggal merupakan 10 pekerja Indonesia dan 6 pekerja warga negara Cina. Kapolda Sulawesi Tengah menerangkan penyebab ledakan yang menewaskan belasan nyawa masih dalam proses penyelidikan tim gabungan. Dari hasil pengamatan kami di lapangan, Pak Danrem dan Kapolres, termasuk juga dari instansi terkait lainnya, sejatinya di kawasan ini alarm sistem, kemudian tanggap segeraan sudah sangat baik. PT ITSS yang dikelola PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIM memperoleh izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pada Oktober 2009 hingga Oktober 2049. Sementara itu PT IMIP sebagai perusahaan yang menaungi kawasan industri Morowali dijadikan kawasan proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 dan diresmikan Presiden Jokowi pada 2015. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu korban meninggal dunia ledakan tungku smelter akhirnya dipulangkan ke Palu untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Pihak perusahaan akan memberikan santunan untuk seluruh korban. Jasad Wahyudi, satu dari 16 korban jiwa PT ITSS Morowali, Sulawesi Tengah akhirnya dipulangkan ke rumah keluarganya di Palu untuk dimakamkan. Perwakilan perusahaan PT ITSS Morowali, Wahid Rizal, mengatakan pihak perusahaan langsung menghubungi keluarga dan memulangkan jasad korban untuk dimakamkan. Pihak perusahaan pun akan bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa para korban seperti Wahyudi yang akan diberikan santunan dan bantuan untuk keluarga serta ahli waris. Sebelumnya, ledakan tungku smelter milik PT ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah menyebabkan korban jiwa dan luka berat. Dilaporkan ada 70 pekerja menjadi korban di mana 16 orang diantaranya meninggal dunia. Beberapa diantaranya adalah pegawai pabrik yang merupakan warga negara Indonesia dan beberapa lainnya adalah warga negara Cina. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, iNews melaporkan. Pemirsa, pedagang kaki lima di sekitar Pantai Watu-Watu Bulak, Surabaya memblokade jalan dan merusak pagar pembatas pantai. Aksi protes ini dilakukan pedagang akibat dilarang berjualan di sekitar lokasi oleh Satpol PP Kota Surabaya. Pedagang kaki lima atau PKL di sekitar Pantai Watu-Watu Bulak, Surabaya merebohkan pagar pembatas pantai. Setelah roboh, warga juga memblokade jalan menggunakan pagar yang telah rusak serta bebatuan. Aksi ini adalah bentuk protes para PKL yang tidak diizinkan berjualan di sekitar lokasi oleh Satpol PP Kota Surabaya. Sebelumnya, pemerintah Kota Surabaya sudah merelokasi para PKL ke tempat resmi untuk berjualan, yaitu Sentra Ikan Bulak atau SIBI. Namun, para PKL tetap kembali ke Pantai Watu-Watu karena dinilai lebih ramai, khususnya pada hari libur. Pengennya itu jualan yuk enak lah, nggak dipersulit, nggak gini dilarang, masih dikasih solusi gimana kerja jualan itu juga jalannya lancar gitu loh. Untuk PKL yang warga Bulak yang selama ini berjualan di Pantai Batu-Batu dan Tanggul Cumpak, kurang lebih sekitar 70 ya. Itu untuk masuk ke SIB.
Nah, di dalam SIB kami sudah pemerintah kota sudah memfasilitasi rombong, kursi, meja, alat untuk perlengkapan cuci ya, kalau untuk selesai makan gitu ya. Saat ini, pemerintah kota Surabaya dan para PKL masih melakukan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan izin berjualan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, terobos lampu merah, dua pemotor bertabrakan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibat kejadian tersebut, kedua pemotor tersebut terlempar dan tidak sadarkan diri. Terobos lampu merah, dua motor bertabrakan di perempatan Mojosongo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Keduanya adalah Yogas Fernando, pengendara motor asal desa Rejoso Pinggir, Kecamatan Tembelang, Jombang, dan Alia Lailatul, pengendara motor asal desa Ketanon, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Keduanya langsung dievakuasi ke RSUD Jombang. Kejadian berawal saat motor yang dikendarai Yogas melaju kencang dari Jombang ke arah Kecamatan Diwek dan menerobos lampu merah di perempatan Mojosongo. Pada saat bersamaan, dari arah kiri ada Alia yang melaju dari kiri ke arah kanan. Tidak dapat menguasai keadaan, motor Yogas Fernando langsung menabrak motor Alia dengan keras hingga keduanya terpental dan tidak sadarkan diri. Dari arah timur. Sana lampu merah. Yang terobos lampu merah yang mana? Ini. Yang laki-laki dari utara. Kasus kecelakaan tersebut kini sudah ditangani petugas Satlantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, dipergoki korbannya pelaku curanmor di Cianjur, Jawa Barat berhasil ditangkap warga saat melarikan diri melewati jalan buntu. Akibatnya pemirsa, pelaku menjadi bulan-bulanan warga setempat dan nyaris dikeroyok massa. Seorang pelaku curanmor babak belur diamuk warga Kampung Ular, Desa Jamali, Kecamatan Mande, Cianjur, Jawa Barat. Pelaku ditangkap setelah aksinya dipergoki korban. Korban berteriak minta tolong dan korban sempat terseret sejauh 5 meter saat korban merebut motor yang dibawa kabur pelaku. Pelaku yang terjatuh berhasil ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung polisi tiba lokasi dan mengamankan pelaku. Pelaku diketahui beraksi bersama rekannya, namun rekan pelaku berhasil melarikan diri. Bagaimana, berhasil ditangkap apa bagaimana? Sama saya, sama itu dikejar sama anak-anak. Digerakin sampai ya, lari ke tempat buntu sama warga sama masa dihukum. Kalau tahu sih satu orang, yang satu lagi gak tahu mukanya, yang ketahuan kan satu. Ya, tapi kayaknya ada dua ya? Ada 2 orang. Tapi yang satu lagi kabur? Ya, satu lagi kabur. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku ditahan di Polsek Mande. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pakai informasi lainnya, pemirsa, polisi berhasil membongkar penyimpanan rahasia narkoba dari seorang pengedar di Bangkalan, Jawa Timur. Berbekal dari kecurigaan, petugas menemukan sabu yang disembunyikan di sebuah lemari modifikasi. Tersangka yang berinisial MS hanya bisa garuk kepala saat sejumlah petugas dari Sat Narkoba Polres Bangkalan menggerebek rumahnya. Terlebih ketika petugas berhasil menemukan penyimpanan rahasia narkobanya di dalam lemari yang sudah dimodifikasi. Penangkapan tersangka berawal dari informasi yang diterima polisi terkait aktivitas pelaku sebagai pengedar narkoba di wilayah Kecamatan Soca. Barang itu sudah dimodifikasi sehingga digunakan untuk tempat menyembunyikan barang tersebut. Dari hasil penjualan ini, yang tersangka menggunakan selain untuk membayar utang, karena tersangka ini untuk membeli barang haram ini terlebih dahulu melakukan utang. Kini polisi tengah mengembangkan kasus ini dan memburu bandar yang lebih besar. Tersangka MS dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah video bersama Prabowo viral saat pelaksanaan debat Cawapres, kini Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membuat pernyataan kontroversi. Di hadapan mahasiswa, Bahlil berkelakar tentang oligarki dan menyebut mahasiswa bisa lebih jahat dari dirinya jika kelak menjadi penguasa. Bapak, boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berkelakar mengenai oligarki di hadapan mahasiswa saat menjadi pembicara dalam acara Simposium Demokrasi dan Deklarasi Pemilu Damai di Perpustakaan Nasional Jakarta.
Ini oligarki Pak Yuki nih. Ini Pak Yuki ini oligarki konglomerat dia nih. Tapi saya sampaikan untuk kalian, oligarki itu juga enak. Guyon ya, guyon. Ini live ya. Bukan hanya membuat guyon mengenai oligarki, kepada mahasiswa Bahlil juga menyebut bahwa mereka bisa lebih jahat dibandingkan dirinya jika kelak menjadi seorang pejabat. Bahlil mengaku saat menjadi aktivis, dirinya sempat marah ketika melihat mobil-mobil mewah dan mobil pejabat melintas dengan pengawalan. Namun rasa marah itu diakui Bahlil berubah begitu memiliki uang dan menjadi pejabat. Dulu waktu saya aktivis, waktu miskin, lihat mobil bagus kita marah, mau lempar aja itu mobil. Apalagi kalau pakai mobil pengawalan, paling benci saya. Paling benci saya. Begitu punya duit, bisa beli mobil bagus, enak juga barang ini. Dulu kita mau makan bakso aja boleh, sekarang makan bintang 5 boleh, enak juga barang ini. Dulu kita benci pakai pengawal, begitu jadi menteri ada pengawal, paten juga barang ini kira-kira. Jadi saya mau sampaikan untuk kalian, jangan coba-coba bilang bahwa kita oligarki atau yang oligarki itu gak bagus. Tunggu kalian, saya mau tunggu. Begitu suatu saat kalian jadi pejabat, jadi orang kaya, mungkin kelakuan kalian akan lebih jahat daripada saya. Bahlil juga menjelaskan barang-barang mewah, jabatan, dan kekuasaan membuat kecemburuan orang di lingkungan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi pemilu, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum akan mengevaluasi aksi calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat debat perdana pada Jumat malam. Pasalnya, Gibran sempat keluar dari area podium ketika sedang berbicara. Komisi Pemilihan Umum akan mengevaluasi aksi calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat debat perdana Jumat malam. Pasalnya Gibran sempat keluar dari area podium ketika sedang berbicara. Sementara dua cawapres lainnya, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD, terpantau tertib dengan tetap berdiri di podium. Menurut Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar Mahfud Arya Bima, aksi tersebut tidak boleh dilakukan sehingga harus dievaluasi. Sementara Ketua KPU Hashim Asyari menyebut akan mengevaluasi aksi Gibran dalam rapat evaluasi. Penampilan Gibran dalam debat perdana mendulang sorotan, mulai dari penggunaan istilah asing yang tak dipahami cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar hingga keluar dari podium. Adapun debat perdana cawapres kemarin bertema ekonomi, keuangan, pajak, tata kelola APBN, investasi, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berpesan pada kader PDI Perjuangan di Sragen, Jawa Tengah untuk merapatkan barisan demi memenangkan Pilpres 2024. Konsolidasi tersebut, Ganjar berpesan agar para kader PDI Perjuangan berhati-hati terhadap pihak-pihak yang hendak merebut suara. Dalam safari kampanye di Jawa Tengah, di Dayu Park Sragen, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta kader untuk berhati-hati lantaran banyak partai politik yang mengincar kota Sragen. Jika ada partai lain yang hendak merebut suara PDI Perjuangan, harus dilawan. Dia meminta PDI Perjuangan ataupun partai koalisi pendukung untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud di kontestasi politik mendatang. Sragen, Solo Raya, insya Allah solid, kita memastikan saja karena konsolidasi yang seperti saya datang. Semuanya lain-lain seperti ada partai. Bila bisa dikit bila. Ini sangat mudah. Dalam sambutannya, Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud Jawa Tengah, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengatakan semua relawan dan kader PDIP di Sragen siap memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Setelah melakukan serangkaian kegiatan kampanye di Solo, Karanganyar, Sragen, Jawa Tengah, Ganjar yakin PDI Perjuangan dan partai koalisinya bisa memenangkan pemilu 2024 mendatang. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekretariat Nasional Presiden Joko Widodo mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Sejak Pilpres 2014 lalu hingga saat ini mereka aktif turun ke jalan untuk bertemu dengan warga.
Sekretariat Nasional Jokowi justru memberikan dukungannya kepada Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada pemilu 2024. Organisasi relawan ini tidak mengalihkan dukungan terhadap paslon lain, kendati putra Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka, menjadi Cawapres nomor urut 2. Organisasi relawan pertama yang didatangi oleh Presiden Jokowi ini sering melakukan beragam kegiatan untuk menyuarakan tokoh yang didukungnya hingga turun ke masyarakat. Kami mendukung Pak Ganjar sesuai dengan pertama kali Pak Jokowi menginstruksikan sebelum masuknya Pak Gibran. Ya kita mendukung semuanya, tapi kita pilih yang terbaik dari yang baik. Kita sebagai ketua Timnas Jokowi Prabowo si Ganjar mendukung sepenuhnya, dan saya mengharapkan masyarakat semuanya mari kita sama-sama mendukung pemimpin yang amanah. Kunjungan kali ini bersama calon legislatif DPR RI dari Partai Perindo, Aiman Wicaksono, menyerap aspirasi warga di Kelurahan Pulau Gadung, Jakarta Timur, mengajak warga sadar lingkungan dengan menebus sembako menggunakan sampah plastik guna mengurangi emisi karbon. Inilah bentuk kepedulian dari Ganjar Mahfud bahwa di lapangan kami berkomitmen terhadap lingkungan. Jadi bukan tebus dengan uang, tapi tebus dengan botol plastik ini. Kita harus peduli lingkungan, bukan hanya soal sekedar misalnya istilah carbon capture and storage misalnya, tapi di lapangan dari bawah kita harus sosialisasikan bahwa kita punya kepedulian lingkungan untuk menjaga lingkungan, jangan bakar-bakar karena selain polusi juga kemudian ada racun yang bisa terkandung di dalam plastik ini, tapi diberdayakan. Kegiatan ini diharapkan dapat mengajak warga sadar dengan pelestarian lingkungan. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Rizky Solehudin, dan di Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, dukungan kepada Ganjar Pranowo Mahfud MD juga datang dari beberapa daerah lainnya. Di Cirebon, Jawa Barat, warga dan relawan memeriahkan sedekah laut, sementara pelatihan untuk petani meningkatkan produksi tanaman digelar di Malang, Jawa Timur. Relawan Ganjaran Buruh Berjuang ikut serta memeriahkan perayaan upacara Nadran dan Sedekah Laut yang berlangsung di Mertasinga, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Perayaan yang diikuti ribuan warga pesisir Cirebon ini menjadi simbol rasa syukur serta doa dari nelayan dan buruh di sektor perikanan agar bisa lebih sejahtera di tahun berikutnya. Dalam kunjungannya, relawan juga melakukan sosialisasi visi misi dan program yang diusung Ganjar Mahfud, di antaranya program Satu Kartu Terpadu Indonesia KTP Sakti. Masih dari Jawa Barat, relawan Mak Ganjar menggelar pelatihan pembuatan keripik binahong untuk ibu-ibu di Kelurahan Loji, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Banyak warga saat ini hanya mengenal daun binahong sebagai tanaman obat. Lewat pelatihan ini, para peserta dijelaskan cara memanfaatkan dan mengolah daun binahong sebagai makanan keripik, hingga dapat menjadi ide usaha untuk menambah penghasilan mereka. Alumni muda ITB, Unpad, dan Universitas Pendidikan Indonesia yang tergabung dalam relawan Ganjar Creativity menemui para petani cabai di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam diskusi ini, para petani cabai menyampaikan aspirasi dan keluh kesah soal kelangkaan pupuk di pasaran. Para petani berharap kepada Capres-Cawapres Ganjar Mahfud agar nantinya berupaya mencari solusi atas kesulitan yang mereka hadapi. Sedangkan alumni muda ITS UNER dan Unibrau yang tergabung dalam relawan Ganjar Kreasi mendorong produktivitas pertanian melalui edukasi pembuatan larutan mikroba, Jadam Microbial Solution, di Desa Sanankerto, Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jadam Microbial Solution merupakan larutan berisi jutaan mikroorganisme yang membantu proses penyuburan tanaman para petani, dengan harapan dapat meningkatkan produksi pangan serta berdampak pula terhadap ketahanan pangan nasional. Sementara itu, untuk membantu menyiapkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, relawan Ganjar Mahfud mengadakan pelatihan hospitality bagi masyarakat di kawasan pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Pelatihan ini diikuti peserta dari pekerja tempat wisata hingga para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Mereka mendapatkan materi tentang cara melayani atau keramah tamahan kepada wisatawan yang datang ke tempatnya. Di Jawa Tengah, relawan Pena Mas Ganjar menggelar seminar parenting mengenai pendidikan karakter anak dalam rangkaian peringatan Hari Ibu di Desa Kehuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Seminar parenting bertujuan memberikan fondasi kuat dalam mengembangkan kepercayaan diri, ketahanan, dan kemampuan anak untuk menjadi individu yang berdaya saing dengan dunia global. Melalui seminar ini, relawan juga memperkenalkan program-program Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres 2024. Sementara itu, pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkunjung ke Rembang, Jawa Tengah. Ia melakukan kegiatan ziarah ke makam ulama Kiai Bisri Mustofa. Anies Baswedan berziarah ke makam Kiai Bisri Mustofa di Desa Kabongan Kidul, Rembang. Seorang ulama Nahdlatul Ulama yang juga kakeknya Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Setelah itu, ia menuju Lasem berziarah ke makam ulama di Komplek Masjid Jami Lasem. Anies Baswedan juga mengunjungi posko relawan pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Desa Sumbergirang, Kecamatan Lasem. Ia mengaku bersyukur dengan semangat yang ditunjukkan para relawan. Saya bersyukur sekali sejak tadi mulai masuk, sampai saya begitu masuk tadi kelihatan semangatnya di sini luar biasa. Insya Allah ini penanda. Insya Allah gerakan perubahan akan memenangkan. Setelah dari Desa Sumbergirang, Kecamatan Lasem, Anies bergeser ke Sarang, Rembang untuk menghadiri pertemuan dengan para kiai. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Pemirsa, calon anggota legislatif Partai Perindo Anang Iskandar berbagi kebahagiaan dengan emak-emak di Sidoarjo, Jawa Timur dengan membagikan puluhan paket sembako. Ya, Anang Iskandar juga mengajak caleg dan relawan Ganjar Mahfud nobar debat cawapres di warung kopi di kawasan alun-alun Sidoarjo. Caleg DPR RI Dapil Jatim 1 Partai Perindo Anang Iskandar bertemu dengan puluhan emak-emak di kawasan Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur pada momen Hari Ibu tanggal 22 Desember 2023. Selain mengenalkan diri sebagai caleg Partai Perindo, Anang Iskandar yang juga Ketua Badan Narkotika, Korupsi dan Terorisme Center DPP Partai Perindo berbagi kebahagiaan dengan memberikan paket sembako. Bertepatan dengan hari itu, ya, karena sekarang ini kita melakukan kampanye dan ketemu dengan ibu-ibu semuanya, ya, dan dalam rangka untuk sosialisasi Partai Perindo, ya, agar semuanya mendapatkan kebahagiaan pada hari ibu ini. Sangat membantu sekali. Harapannya apa sekarang? Pengennya? Semoga Perindo kedepannya bisa membantu semakin mensejahterakan Indonesia. Anang Iskandar juga gelar nonton bareng debat cawapres tahun 2023 di kawasan alun-alun Sidoarjo bersama masyarakat, caleg Partai Perindo dan relawan Ganjar. Saya senang sekali dapat bergabung di sini bersama caleg-caleg Perindo, dan di sini saya bisa tahu cawapres yang bermutu, bisa bicara, dan tapi tetap pilihan saya nomor 3. Nonton bareng debat cawapres digelar untuk mengetahui keunggulan, kepiawaian, dan kualitas cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dalam menyampaikan visi dan misinya dan layak untuk dipilih pada Pilpres 2024 mendatang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra iNews melaporkan. Pemirsa, penyelenggaraan pemilu 2024 menjadi angin segar bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air. Iya, Manparekraf Sandiaga Uno, pemirsa, dan Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo ini beserta jajarannya optimis pemilu 2024 mampu menopang pergerakan wisatawan Nusantara di tahun 2024. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diprediksi menggeliat seiring berlangsungnya gelaran Pesta Demokrasi 5 tahunan. Dalam jumpa pers akhir tahun yang dilangsungkan di Balairung Susilo Sudarman, Jakarta, Kemenparekraf memprediksi pergerakan wisatawan Nusantara akan meningkat. Untuk itu, seluruh elemen masyarakat pariwisata diajak untuk mengawal dan menjaga Pesta Demokrasi ini berlangsung aman dan damai.
Dengan pemilu ini justru makin banyak pergerakan masyarakat dari kabupaten ke kabupaten di atas 6 jam. Karena kegiatan pemilu ini memobilisasi massa. Jadi justru saya optimis dengan pemilu ini jumlah wisatawan Nusantara meningkat. Tentunya kita harapkan ini pemilu yang berjalan dengan damai dan aman untuk semua sehingga tidak membuat atau menghambat sektor pariwisata. Antusiasme masyarakat untuk berwisata di akhir tahun ini juga cukup tinggi, walaupun dengan tadi berbagai tantangan termasuk transportasi. Angela Tanusudibyo juga menegaskan komitmen Kemenparekraf menghadirkan pengalaman wisata yang berkualitas dan bermakna. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ulang tahun ke-17 Partai Hanura pemirsa dirayakan dengan senam sehat di Kota Nganjuk, Jawa Timur. Ya, acara ini dimeriahkan dengan pembagian door prize umroh dan juga motor. Ribuan warga antusias mengikuti senam sehat Partai Hanura yang digelar di alun-alun Kota Nganjuk, Jawa Timur. Memperingati hari ulang tahun ke-17 Partai Hanura, acara ini dibuka secara langsung oleh Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabta. Tidak hanya senam sehat, panggung musik dan pembagian door prize juga mewarnai gelaran ini. Pengunjung yang beruntung bisa mendapatkan 10 paket umroh, 10 unit motor, dan 10 unit kulkas. Dalam kesempatan ini, Osman Sabta mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik di pemilu 2024. Saya nggak bisa menolak karena dia adalah yang pertama mengajukan perayaan ulang tahun ke-17 Partai Hanura adalah di Nganjuk ini. Itulah yang mereka persiapkan untuk kita semua dan Anda telah lihat dan lagi mudah-mudahan mereka betul-betul serius untuk melaksanakan tugas partainya. Sebelumnya, Oso bersama jajaran DPC dan para caleg merayakan HUT ke-17 Partai Hanura dengan memotong tumpeng. Oso berharap para kader DPC maupun DPD melaksanakan tugas kepartaian dengan baik. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Calon Presiden Ganjar Pranowo mengajak semua warga negara saling menghormati perayaan Hari Besar Agama yang ada di Indonesia. Ya, Ganjar berharap persatuan dapat terus terjaga antar sesama anak bangsa. Pemirsa, dalam kunjungannya di Gereja Katolik Maria Regina di Purwowardayan, Surakarta, Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berbincang dengan jemaat gereja dan pendeta. Sukaria terlihat saat jemaat bercengkrama dengan calon Presiden Ganjar Pranowo. Selain memantau kesiapan dan perayaan Natal, Ganjar Pranowo memberikan pesan agar seluruh warga sesama anak bangsa menjaga persatuan. Ganjar juga meminta umat beragama untuk saling hormat menghormati di saat perayaan hari-hari besar agama di Indonesia. Yang pertama saya ingin menyampaikan selamat Natal untuk saudara-saudara Kristiani yang hari ini merayakannya dan tentu untuk seluruh warga bangsa selamat tahun baru. Kita akan menjemput tahun 2024 dan tentu saja yuk kita selalu menghormati siapapun yang merayakan hari-hari besar keagamaan. Dan inilah nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ikaan yang kita miliki dan nilai persatuan sebagai sesama anak bangsa. Saya kira itulah yang harus selalu kita rawat agar kemudian warga bangsa hidup di Indonesia itu senang. Pemirsa, ribuan umat Kristiani di Salatiga, Jawa Tengah menggelar ibadah Natal bersama yang dipusatkan di lapangan alun-alun Pancasila. Walau beralaskan koran dan karpet, jemaat tetap kusuk beribadah. Kemeriahan Natal di Salatiga, Jawa Tengah terlihat dari ribuan umat Kristiani berdoyon-doyon mendatangi lapangan alun-alun Pancasila yang berada di pusat kota untuk menghadiri ibadah Natal. Dengan beralaskan koran, tikar, dan karpet, ribuan umat Kristiani dari 96 gereja memadati lapangan untuk mengikuti ibadah Natal bersama. Ibadah Natal bersama tahun ini mengambil tema kasih dalam perdamaian dengan makna bersatu padu kerjasama untuk menciptakan suasana damai, tentram, aman, agar mendatangkan berkat bagi semua umat di Salatiga.
bersama ini memiliki tujuan untuk merayakan Natal bersama-sama seluruh umat Kristiani Kota Salatiga dari semua denominasi gereja yang ada di Kota Salatiga, dan ada hadir hari ini kurang lebih 15.000 umat Kristiani sebagai bentuk kebersamaan kita untuk menyambut Natal di Kota Salatiga. Untuk mewujudkan Salatiga sebagai kota toleransi, dalam ibadah Natal kali ini juga dihadiri pemuka agama dari agama lain. Ibadah Natal bersama sudah dilakukan sejak tahun 60-an yang mencakup seluruh gereja. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan. Pelaksanaan ibadah Misa Natal berjalan lancar di Makassar, Sulawesi Selatan dan Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sementara di Bali, sebagai wujud toleransi, sejumlah keamanan adat pecalang turut menjaga gereja-gereja yang akan merayakan Natal. Umat Katolik sejak pagi berdatangan di Gereja Katedral Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang berada di Jalan Kajaula Lido, Kecamatan Ujung Pandang. Ibadah misa di Hari Raya Natal di Gereja Katedral Makassar ini dipimpin langsung Uskup Agung Makassar MGR Yohanes Liku Ada dengan tema nasional Natal, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Dengan 3 pesan damai, yakni damai dengan pemilu 2024, ekologis, dan media sosial. Tema Natal tahun ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Jumlah jamaah sendiri ada sekitar berapa, Pak? Kalau jumlah umat di paroki sendiri itu dari pendataan yang sementara berjalan sekitar 715, tapi gereja katedral itu adalah merupakan induk semua gereja di wilayah Keuskupan. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, kunjungan Kapolda bersama Forkopimda NTB ke sejumlah gereja dan Pospam Nataru mendapatkan sambutan hangat dari tokoh umat Kristiani. Selain itu, kunjungan Kapolda bersama Forkopimda ini menambah kehusyukan peribadatan malam kebaktian atau Misa Natal yang sudah berlangsung sejak Minggu pagi. Ini mengecek, memantau perkembangan situasi kebaktian dalam rangkaian perayaan Hari Natal 2023. Ini tepatnya tanggal 24 malam. Sementara itu di Denpasar, Bali, sebagai wujud toleransi, tim keamanan adat pecalang turut melakukan pengamanan di sejumlah gereja. Selama perayaan Natal hingga Tahun Baru nanti, 14 pecalang Banjar Abasan Desa Adat Denpasar ini bertugas membantu personil kepolisian dalam mengamankan jalannya ibadah Natal. Selaku Ketua Pecalang Banjar Abasan Desa Adat Denpasar dan menggerakkan setiap istilah Hari Raya Natal ini 14 personil pecalang. Tetap semua dari pagi sampai sore semua kita turunkan 14 terus. Sampai hari keberapa itu? Hari ke tanggal 31. Dalam Operasi Lilin Agung 2023, 4.020 personel Polri, TNI, dan instansi lain, 227 orang diantaranya adalah pecalang, bertugas di sejumlah wilayah di Bali. Dari Denpasar, Bali, Mataram, NTB, Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, Hari Kasidi, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 764 warga binaan rutan dan lapas se-DKI Jakarta mendapat pengurangan masa tahanan atau remisi khusus pada momen Hari Raya Natal. Dari 764 warga binaan yang mendapatkan remisi, 17 orang diantaranya mendapat remisi khusus 2 atau langsung bebas kembali ke rumah. Momen Hari Raya Natal membawa sukacita tersendiri bagi warga binaan rutan dan lapas yang beragama Kristen. Sebanyak 764 warga binaan rutan dan lapas se-DKI Jakarta mendapat pengurangan masa tahanan atau remisi khusus Hari Raya Natal. Pemberian remisi dipusatkan di lapas kelas 1 Cipinang. Dari 764 orang, 747 diantaranya mendapat remisi khusus 1. 17 lainnya mendapat remisi khusus 2, yakni bebas langsung. Sebagaimana pesan Natal dari Bapak Menteri Hukum dan HAM, mengharapkan agar para warga binaan yang saat ini akan kembali sebanyak 17 orang ini ke tengah-tengah masyarakatnya, ketemu dengan keluarga, ini dapat mengimplementasikan, dapat menginternalisasikan pembinaan yang telah didapatkan selama berada di dalam lapas rutan.
Salah satu warga binaan yang mendapat remisi Natal 1 bulan dan langsung bebas, yaitu Alvin Lim, seorang pengacara yang menjalani masa tahanan di lapas kelas 1 Cipinang. Alvin Lim berterima kasih karena mendapat perawatan yang baik untuk penyakitnya selama di dalam lapas. Benar-benar hak saya tuh diberikan, sehingga Anda bisa lihat saat ini kondisi saya sudah membaik di situ ya, karena kalau tanpa cuci darah ini, kalau tidak diizinkan oleh lapas, maka saya pasti udah fatal. Ya, jadi mereka berterima kasih kepada mereka yang sudah mau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali nganterin di situ ya, tanpa lelah dan tidak pernah minta pamrih apapun di situ ya. Diharapkan bagi mereka yang mendapat remisi bebas dapat kembali ke masyarakat dengan kelakuan baik. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, arus balik pemudik arah Jakarta mulai ramai di ruas tol Cipali, Majalengka, Jawa Barat. Kendaraan pemudik padat mulai dari kilometer 178 hingga kilometer 152 tol Cipali. Kendaraan pemudik yang datang dari arah Cirebon tujuan Jakarta mulai padat pada kilometer 178 hingga kilometer 152 ruas tol Cipali. Untuk mengantisipasi kemacetan di rest area kilometer 164, petugas mengatur mobil yang akan masuk dan keluar rest area dengan tujuan arah Jakarta. Ramainya kendaraan arus balik pada libur Natal ini karena sebagian warga Jakarta akan kembali beraktivitas di tempat kerjanya masing-masing. Nah, untuk arus lalu lintas di depan pos 152 terpantau lancar untuk arus balik yang mengarah ke Jakarta. Untuk arus mudik saat libur Natal yang masuk ke tol Cipali di Majalengka mulai landai sehingga mobil bisa melaju dengan kecepatan di atas 80 km per jam. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru lonjakan penumpang juga terjadi pada kereta api jarak jauh dan kereta api jarak dekat atau KRL Komuter Line relasi Yogyakarta-Solo Palur. Diprediksi jumlah penumpang KRL mengalami puncaknya hingga 30.000 orang per hari pada awal Tahun Baru 2024. Hari libur Natal dan Tahun Baru, Stasiun Besar Tugu Yogyakarta dipadati calon penumpang. Selain penumpang kereta jarak jauh, kepadatan arus penumpang terjadi pada pengguna kereta jarak dekat atau KRL relasi Yogyakarta-Solo Palur. Bahkan ribuan pengguna KRL harus rela mengantri di pintu kedatangan maupun check out karena membludaknya jumlah penumpang yang terus meningkat. Vice President Secretary KAI Komuter Ane Purba menyatakan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang, pihaknya menambah layanan perjalanan KRL relasi Yogyakarta-Solo Palur. Dari sebelumnya 20 perjalanan menjadi 30 perjalanan dengan rata-rata penumpang mencapai 22.000 hingga 30.000 orang lebih per hari. Diprediksi jumlah keseluruhan pengguna komuter lain Yogyakarta-Solo pada libur Natal dan Tahun Baru mencapai 365.000 orang atau 11% lebih tinggi dari tahun sebelumnya di angka 330.000 orang. Sebagai antisipasi peningkatan volume penumpang pada saat ini di Hall Jogja ini kita sudah menyiapkan 15 gate ya. Ini adalah perbaikan dari angkutan Lebaran dan juga Natal sebelumnya, di mana kami melihat adanya crowd di area hall untuk keluar masuk. Jadi saat ini hall ini melayani KRL, kemudian nanti di sana ada untuk Pramex, kemudian kita juga sudah pisah untuk kereta bandaranya. Jadi flow-nya bisa lebih baik. Sementara itu, beda halnya dengan KRL. Untuk perjalanan KA Prambanan Express relasi Yogyakarta-Kutoarjo tetap mengoptimalkan 8 perjalanan setiap harinya. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan ribu warga memadati Terminal Purabaya, Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Diperkirakan jumlah penumpang yang akan pulang akan terus meningkat. Terminal Purabaya Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur masih dipadati penumpang yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Lonjakan penumpang sejak Senin pagi hingga Senin sore telah mencapai 14.000 penumpang yang akan melakukan perjalanan pulang kampung.
Tujuan para penumpang masih didominasi rute Surabaya, Blitar, Trenggalek, Madiun, dan Pacitan. Sedangkan rute antar kota, antar provinsi terjadi kenaikan namun tidak signifikan. Diperkirakan lonjakan penumpang akan terjadi hingga malam ini, namun diprediksi lonjakan penumpang tidak akan mencapai 45.000 penumpang. Untuk hari ini sendiri sampai per pukul 14 tadi sekitar 14.000 penumpang. Jadi hari ini masih terjadi lonjakan penumpang, tapi sepertinya prediksi kami untuk hari ini tidak seperti yang kemarin pada hari Minggu itu. Sementara itu, pihak kepolisian dari Polresta Sidoarjo telah melakukan berbagai antisipasi kemacetan saat arus balik libur Nataru dengan menurunkan tim di beberapa titik rawan kemacetan. Pengamanan karena arus balik kita sudah punya tim khusus, tim urai, yang nanti juga kita akan tempatkan di spot-spot ataupun jalan-jalan nantinya yang kita anggap untuk rawan. Polisi menghimbau kepada penumpang agar berhati-hati dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, Pantai Ancol dan Taman Mini Indonesia Indah masih menjadi tujuan saat libur panjang Natal 2023 ini. Lonjakan pengunjung terjadi sejak pagi hingga sore hari. Kepadatan pengunjung terjadi di kawasan wisata Ancol, Jakarta. Warga memadati kawasan Pantai Ancol untuk menikmati suasana pantai dalam rangka libur Natal. Sejumlah kendaraan mengantri untuk memasuki kawasan wisata Ancol. Dalam libur Natal 2023, pengunjung Ancol mengalami peningkatan pengunjung hingga 70% lebih. Pengunjung di kawasan wisata Ancol bukan hanya dari dalam kota, tetapi juga berasal dari luar kota. Beberapa pengunjung mengaku sengaja ke Ancol karena belum pernah ke lokasi ini. Ini dari Kuningan saya. Kuningan, Jawa Barat? Iya. Khusus ke Ancol atau gimana nih, Bu? Khusus, pengen tahu ke Ancol. Kenapa Bu pengen ke Ancol, Bu? Belum tahu, karena belum tahu. Tidak hanya kawasan Ancol, libur perayaan Natal juga dimanfaatkan sejumlah pengunjung untuk berwisata di Taman Mini Indonesia Indah. Lonjakan pengunjung terlihat sejak Senin pagi dan tercatat sebanyak 20.000 lebih pengunjung memadati wisata Taman Mini. Peningkatan jumlah pengunjung terlihat dari antrian panjang sejumlah wahana, dan tak hanya dari Jakarta, sejumlah pengunjung juga berasal dari wilayah di sekitar Jakarta seperti Tangerang dan juga Bogor. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Sejumlah ruas jalan kemacetan arus lalu lintas terjadi di sepanjang jalan hingga radius lebih dari 2 km. Seperti inilah kondisi kepadatan kendaraan di simpang Jalan Mataram dan Abu Bakar Ali yang menjadi akses masuk menuju kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Ribuan kendaraan bermotor yang didominasi plat luar kota nyaris tak bergerak dan hanya bisa berjalan merayap akibat terjebak kemacetan cukup panjang hingga radius lebih dari 2 km. Sementara itu, di jalur pedestrian, ribuan wisatawan tampak berjubel memadati objek wisata belanja, seni, dan budaya ini. Para wisatawan mengaku kangen dengan suasana Malioboro yang khas dan cocok buat berlibur bersama keluarga. Banyak kenangannya sih kalau di sini. Berarti sering ya tiap liburan ke sini? Enggak tiap liburan banget, tapi lumayan sering. Karena Malioboro itu kan di Jogja ya. Jogja itu kan terkenal istimewa. Jadi ke Malioboro karena Jogja itu istimewa. Dalam musim liburan kali ini, diperkirakan tingkat kunjungan wisatawan di Malioboro, Yogyakarta akan mengalami puncaknya pada awal tahun baru 2024 mendatang. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko Ainus melaporkan. Viral di media sosial, pemirsa, kawasan Gunung Bromo dari arah Pasuruan, Jawa Timur sempat mengalami macet total akibat diserbu pengunjung pada masa libur Natal. Antisipasi agar tidak terulang, sejumlah aparat kepolisian melakukan pengaturan arus lalu lintas di kawasan Bromo. Ini merupakan jalur yang berasal dari Kabupaten Malang. Beginilah kondisi arus lalu lintas menuju kawasan wisata Gunung Bromo di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dari pagi hingga siang tadi, ribuan pengunjung masih memadati jalanan, memanfaatkan hari libur Natal dan Tahun Baru, namun antrian kendaraan tidak sepadat hari-hari sebelumnya. Usai sempat viral akibat volume kendaraan yang padat merayap, kali ini petugas kepolisian mengatur dengan ketat untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di jalur penanjakan. Mengantisipasi agar tidak terulang lagi, sejumlah aparat kepolisian dibantu Forkopimda Kecamatan Tosari akan menutup jalur penanjakan esok pada pukul 4.15 pagi dan dibuka lagi pada pukul 6 pagi.
Arus lalu lintas sudah landai sepi dan dari arah Penanjakan maupun dari arah Pasuruan. Tujuan dari kendaraan-kendaraan roda untuk kendaraan hardtop menuju ke Lautan Pasir. Sebelumnya viral di media sosial, jalur pendakian menuju kawasan wisata Gunung Bromo padat merayap dipenuhi ribuan pengunjung dengan sepeda motor dan mobil jeep. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Mengenai bencana tanah longsor yang melanda Mandaling Natal, Sumatera Utara. Ya, longsor menutup akses jalan dan membuat warga terjebak 3 hari hingga lemas. Longsor selama 3 hari pemirsa membuat akses jalan provinsi di Penyambungan Selatan Sumatera Utara tidak bisa dilalui. Puluhan warga yang tengah melintas terjebak longsor selama 3 hari. Warga yang terjebak longsor lemas karena tidak mendapatkan asupan makan minum. Petugas pun mengevakuasi warga yang terjebak longsor. Longsor kali ini merupakan yang terparah selama 10 tahun terakhir. Ini tidak bisa dilalui dikarenakan adanya longsor yang terjadi di daerah Kecamatan Penyambungan Selatan. Kami menghimbau juga bisa melalui jalan alternatif. Kita ke tanah air pemirsa, banjir kembali melanda Aceh Utara pada hari Senin hingga melumpuhkan akses jalan penghubung antar kecamatan. Banjir kembali melanda kawasan Aceh Utara sejak Senin pagi akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Derasnya arus banjir di jalan penghubung antar kecamatan Tanah Luas dan Matangkuli, tepatnya di kawasan Desa Kuta, menyebabkan aktivitas warga terganggu. Mereka yang nekat menerobos banjir terpaksa menyewa jasa mobil dan beca pengangkut lantaran kendaraannya mogok dengan membayar Rp15.000. Banyak sepeda motor mogok karena tingginya debit air yang menggenangi jalan. Ketinggian air rata-rata 30 cm hingga 50 cm lebih. Ini nggak bisa lewat. Ini banjir yang terkena dari Kecamatan Tanah Luas, Belanjrun, Matangkuli, Pirak Timur dan sekitarnya. Dalam setahun bisa tercapai banjir 12 kali. Dalam bulan ini baru sekali yang bulan yang ke belakang, bulan yang berapa tuh? Bulan 10 tercapai 6 kali 1 bulan. Tolong diperhatikan dari pihak yang Sedikitnya 3 kecamatan terendam banjir, yakni Kecamatan Tanah Luas, Kecamatan Matangkuli, dan Kecamatan Pirak Timur. Sementara hingga saat ini warga masih bertahan di rumah masing-masing untuk menjaga harta benda. Hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa akibat banjir ini. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa bumi dan tsunami yang melanda Provinsi Aceh 19 tahun silam masih menyimpan luka dan air mata bagi masyarakat setempat. Di antaranya Dr. Zainal Bakri, spesialis kandungan yang terjun langsung menangani korban tsunami. Berikut laporan kontributor iNews dari Banda Aceh. 19 tahun berlalu sejak gempa bumi dengan magnitudo 9,3 mengguncang Aceh, disusul gelombang tsunami yang menewaskan lebih dari 200.000 orang dan nyaris meratakan seluruh wilayah Banda Aceh hingga Calang di Aceh Barat dan sekitarnya. Tragedi ini masih membekas di ingatan masyarakat Aceh dan dunia. Salah satunya, dokter spesialis kandungan Zainal Bakri, pemilik rumah sakit swasta Harapan Bunda, yang terletak di Desa Setui, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Kepada iNews, Dr. Zainal Bakri berkisah, kala bencana dahsyat, Rumah Sakit Harapan Bunda tetap beroperasi di saat semua fasilitas kesehatan di Banda Aceh lumpuh total. Demi alasan kemanusiaan dan panggilan jiwa, Dr. Zainal Bakri bahkan rela tidak dibayar sepeser pun. Kebetulan pada hari itu, saya juga masih banyak merawat pasien. Pasien saya cek itu, pasien yang merawat dari kemarin-kemarin itu masih banyak. Kemudian rumah sakit pun tidak ada yang rusak, semua oke. Pegawai pun saya lihat ada. Dan saya tidak membayangkan ini begini hebat. Saya pikir seperti biasa, paling-paling 1-2 hari saja ini orang akan ke rumah, itu berobat.
Saya belum tahu bahwasanya pada saat itu yang hidup cuma Rumah Sakit Harapan Bunda dan Rumah Sakit Kesdam punyanya TNI Angkatan Darat. Yang lain tutup. Jadi tidak terpikir saya memang harus buka atau harus tutup, tidak terpikir saya. Dan pasien pun berdatangan waktu itu. Tapi yang datang waktu itu, yang dibopong pada jam-jam 8, setengah 9 itu adalah bapak yang dibopong itu, yang digendong itu, anak-anak itu yang sudah meninggal. Dr. Zainal Bakri berjuang agar bisa membantu ratusan korban yang masih bisa diselamatkan. Tanpa saya rencanakan, ya artinya saya juga menyadari bahwa yang saya menjadi dokter itu suatu betul-betul pilihan Allah bagi saya. Dan ada tekad pada saya itu, dokter ini harus mengabdi, harus memberikan pelayanan pada masyarakat. Ya, walaupun memang kita tidak bisa pungkiri finansial. Salah seorang pasien Rumah Sakit Harapan Bunda yang 19 tahun silam hendak melahirkan sangat bersyukur masih ada rumah sakit yang bisa melayani persalinannya kala itu. Gempa dan tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 tercatat sebagai salah satu bencana alam paling mematikan sepanjang sejarah. Selain Indonesia, sejumlah negara yang mengalami dampak paling parah adalah Sri Lanka, India, dan Thailand. Dari Kota Banda Aceh, Syukri Sarifuddin, iNews melaporkan.